Pukul 4.30. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang hening, diisi dengan aroma kopi, janji-janji yang diucapkan sebelum Nizam berangkat, dan kehangatan kasur kami. Namun, keheningan itu dirobek oleh dering ponsel yang kejam. Saat itu masih gelap, dan suara di ujung sana, seorang petugas kepolisian, terdengar seperti suara dari dunia lain. Nyonya Riana, kami menyesal memberitahukan bahwa mobil Bapak Nizam mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi. Dunia Riana runtuh. Seketika. Saya tidak ingat bagaimana saya sampai ke rumah utama. Saya hanya ingat pandangan yang kabur, diikuti kebutaan, dan getaran dingin yang menjalari sekujur tubuh. Suami saya, Nizam, yang seharusnya sedang menghadiri rapat penting di luar kota, kini hanyalah sebuah nama yang dicatat dalam laporan kepolisian. Rumah megah kami, rumah yang dibangun Nizam dari nol dengan ambisi besarnya, telah berubah menjadi pusat duka yang mencekam. Anehnya, bukan isak tangis histeris yang menyambut, melainkan keheningan yang teratur, hampir steril. Para pelayat sudah berdatangan, tetapi suasana terasa lebih seperti acara formal perusahaan daripada ritual duka keluarga. Di tengah ruang tamu, diletakkan sebuah peti jenazah yang tertutup. Itu adalah peti mahoni gelap yang mengilap, dikelilingi karangan bunga sedap malam yang baunya menusuk, seolah berusaha menutupi bau lain yang tak terdefinisi. Peti itu adalah simbol finalitas, namun karena tertutup, itu juga terasa seperti sebuah lelucon kejam. Saya terhuyung mendekat. Saya harus memecahkan penolakan ini, saya harus melihat wajah Nizam, memastikan itu semua hanyalah mimpi buruk. Tangan saya yang gemetar mengulur ke tutup peti kayu. Saya butuh konfirmasi. Saya butuh perpisahan yang nyata. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat, tangan yang saya kenal, tetapi pada saat itu terasa asing, menggenggam pergelangan tangan saya erat. Itu adalah Ibu Ratna, ibu mertua saya. Wajahnya memang pucat, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang dingin. Bukan air mata yang memilukan seperti yang saya harapkan dari seorang ibu yang baru saja kehilangan putra tunggalnya. "Jangan, nak," bisiknya. Suaranya serak namun penuh perintah. Saya menoleh, bingung. "Ibu, aku harus melihatnya. Sekali saja," desak saya. Naluri terakhir saya sebagai seorang istri menuntut hak itu. Ibu Ratna menggeleng. Ia menarik saya menjauh dari peti seolah peti itu adalah bara api yang akan membakar saya. Wajahnya mendekat, dan saya merasakan embusan napas hangat bercampur duka yang terasa dipaksakan. "Luka di wajah dan tubuhnya sangat parah, nak. Aku takut kamu tidak kuat," katanya dengan penekanan pada kata, sangat parah, hampir seperti ia sedang membacakan mantra. "Biarkan dia pergi dengan damai. Ingat Nizam yang tampan, yang selalu tersenyum. Jangan ingat gambarannya yang sekarang." Saya, dalam keadaan shock dan kebingungan, tidak mampu melawan. Ibu Ratna selalu menjadi sosok yang dominan, arsitek di balik kesuksesan Nizam dan sekaligus komandan rumah tangga ini. Didikan saya untuk patuh dan menghormati membuat saya hanya bisa terdiam. Air mata membanjiri pipi tanpa bisa saya hentikan. Larangan itu seperti palu godam yang mematikan naluri terakhir saya. Segalanya bergerak terlalu cepat. Dalam hitungan jam, Nizam sudah harus dikebumikan. Pihak keluarga besar dan rekan bisnis hadir, tetapi suasana terasa seperti acara formal yang terburu-buru, bukan pemakaman yang penuh penyesalan. Ibu Ratna dengan sigap mengatur semuanya, memberikan alasan-alasan religius dan logistik untuk mempercepat proses. Saya ingin menunda, ingin mengajukan pertanyaan, mengapa begitu cepat? Mengapa tidak ada otopsi yang lebih mendalam? Namun, setiap kali saya membuka mulut, Ibu Ratna dengan halus mendahului saya. "Ini sudah kehendak agama. Nak, lebih cepat, lebih baik untuknya. Kita harus kuat," katanya, sambil memeluk saya erat. Pelukan itu terasa seperti sangkar yang menahan saya dari kebenaran. Saya menyaksikan peti itu diturunkan ke liang lahat. Saat gundukan tanah menimbunnya, sebuah kejanggalan tajam menusuk benak saya. Saya telah mengubur suami saya, tanpa pernah melihatnya, tanpa mengucapkan selamat tinggal yang sebenarnya. Malam itu, setelah kerumunan bubar, saya berdiri sendirian. Perkataan Ibu Ratna terngiang-ngiang.
Luka di wajah dan tubuhnya sangat parah. Benarkah? Atau itu hanya alasan? Tirai yang sengaja diturunkan untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kecelakaan? Dan janji perpisahan saya, kini terkubur bersama rahasia di bawah tanah yang masih basah. Malam turun dengan dingin dan berat, membawa serta aroma tanah basah dari liang lahat Nizam. Setelah semua pelayat dan kerabat bubar, keheningan rumah terasa memekakan telinga Riana. Keheningan yang seharusnya memberikan kedamaian, kini justru terasa mengancam. Ibu Ratna sudah mengurung diri di kamar, kemungkinan masih berusaha mempertahankan penampilan tegar di mata dunia. Riana tidak bisa tidur. Peti tertutup itu terus berkelebat di benaknya. Larangan Ibu Ratna, kecepatan pemakaman yang mencurigakan, dan tatapan mata Ibu Ratna yang terlalu tajam untuk seseorang yang sedang berduka, semua menjadi benang kusut yang menjerat Riana. Ini bukan duka yang wajar. Ini adalah misteri yang terbungkus rapi dalam kain kafan. Ia memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri dalam kesendirian. Riana beranjak dari ranjang, mengenakan jubah mandi tebal, dan melangkah menuju ruang kerja Nizam. Ruangan itu adalah benteng pribadinya, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktu untuk membangun kerajaan bisnisnya. Riana berharap menemukan setidaknya foto atau catatan kecil yang bisa memberinya sedikit hiburan dan memadamkan rasa curiga yang menyala-nyala. Segalanya di ruangan itu tampak normal. Meja kayu jati yang besar, rak buku penuh dengan literatur bisnis, dan laptop yang tertutup rapi. Namun, mata Riana tertuju pada laci meja paling bawah. Laci itu selalu terkunci, dan Nizam selalu bercanda bahwa di sanalah ia menyimpan rahasia kesuksesan. Riana mulai mencari kuncinya. Ia ingat Nizam pernah mengatakan sesuatu tentang tempat persembunyian yang jelas namun tak terlihat. Pandangannya menyapu sekeliling, dan berhenti pada bingkai foto pernikahan mereka yang berdiri di sudut meja. Riana meraihnya. Tepat di belakang bingkai kayu tebal itu, ia merasakan sesuatu yang kecil dan dingin. Sebuah kunci kuningan duplikat, dilekatkan dengan selotip bening. Dengan napas tertahan, Riana memasukkan kunci itu ke dalam gembok laci. Bunyi klik pelan di malam yang sunyi itu terdengar seperti suara tembakan. Perlahan, ia menarik laci, yang bergeser dengan berat, menunjukkan bahwa isinya cukup padat. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang atau perhiasan, melainkan hanya satu map merah tebal yang terlihat usang, diselipkan di bawah beberapa dokumen pajak lama. Map itu berdebu di pinggirannya, seolah sudah lama sekali tidak dijamah. Tangan Riana gemetar saat ia mengeluarkan map itu. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuncah di dadanya. Di sampul map, Nizam menulis dengan tinta merah yang tebal, seolah tergesa-gesa, namun lugas. Jika aku mati. Riana terduduk di kursi kerja Nizam, tubuhnya dingin. Ia membalik map itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen yang bukan wasiat biasa. Itu adalah kumpulan kertas yang sangat terperinci dan dingin, sama sekali tidak emosional. Pertama, ada rincian rekening bank yang dialihkan. Bukan atas nama Riana, bukan atas nama Ibu Ratna, melainkan atas nama PT Fajar Pagi, sebuah perusahaan yang tidak pernah ia dengar. Kedua, sebuah alamat di pinggiran kota, yang ditandai sebagai Gudang B, Sektor 7. Namun, yang paling membuat Riana kaku dan syok adalah dokumen ketiga. Itu adalah surat pengunduran diri Nizam dari jabatan direktur utama di perusahaannya sendiri. Surat itu terketik rapi dengan kop resmi perusahaan, dibubuhi tanda tangan Nizam yang khas, tetapi yang membuat Riana terperanjat adalah tanggalnya. Surat itu ditandatangani 2 minggu sebelum kecelakaan terjadi. Mengapa Nizam menandatangani pengunduran diri dari perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata 2 minggu sebelum ia meninggal? Bukankah ia baru saja mengatakan akan pergi untuk rapat penting? Riana memegang map itu erat-erat di pangkuannya. Rasa duka yang semula ia rasakan kini bercampur dengan amarah dan rasa dikhianati. Suaminya tidak hanya meninggalkannya, ia telah merencanakan sesuatu. Kematian Nizam bukanlah akhir yang tiba-tiba, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar dan terperinci. Apa yang begitu buruk sehingga Nizam harus merencanakan pengunduran diri dan membuat map rahasia dengan judul yang mengerikan ini?
Dan yang terpenting, apa hubungan semua ini dengan wajah Nizam yang terlalu parah untuk dilihat? Riana tahu, malam itu, ia baru saja menarik benang pertama dari sebuah konspirasi yang jauh lebih rumit daripada kecelakaan tunggal di jalan tol. Map bertuliskan, "Jika aku mati." Menjadi beban sekaligus kompas bagi Riana. Kebingungannya perlahan berubah menjadi tekad dingin. Ia menyembunyikan map itu di tempat yang aman, di bawah lapisan laci pakaian yang jarang disentuh, dan memulai penyelidikan kecil-kecilannya, bergerak seperti agen rahasia di rumahnya sendiri. Pagi itu, Riana menghubungi bagian keuangan kantor Nizam, berpura-pura mengurus dokumen warisan. Ia mencoba mengorek informasi tentang PT Fajar Pagi, nama perusahaan yang tertera di rekening bank misterius dalam berkas Nizam. PT Fajar Pagi? Oh, itu perusahaan baru, Bu. Baru didirikan sekitar 3 bulan lalu. Kami belum banyak tahu. Hanya saja Bapak Nizam meminta beberapa dana pribadi dialihkan ke sana. Katanya untuk proyek sampingan. Jelas seorang manajer keuangan, terdengar gugup. Proyek sampingan? Dengan mengalihkan sebagian besar aset pribadi? Riana tahu itu adalah kebohongan yang disepakati atau, setidaknya, sebuah kedok. Berkas rahasia Nizam menunjukkan bahwa pengalihan dana itu hanyalah langkah awal dari rencana yang lebih besar, memutus semua ikatan finansial lama. Riana kemudian memutuskan untuk menanggapi alamat Gudang B, Sektor 7 yang tertulis di berkas. Menggunakan mobil yang berbeda, ia berkendara sendirian menuju pinggiran kota. Lokasi itu ternyata adalah sebuah kompleks pergudangan yang sepi. Gudang B, Sektor 7, tampak kosong dari luar. Setelah mengamati sebentar, Riana melihat segel pintu gudang itu sudah dilepas. Ketika ia mencoba membuka, ternyata tidak terkunci. Di dalamnya, hanya ada beberapa kardus kosong, sisa-sisa perabotan kantor yang sudah dibongkar, dan yang paling aneh, tumpukan berkas identitas palsu yang dihancurkan dengan mesin penghancur kertas industri. Di antara sisa-sisa yang terpotong itu, Riana berhasil menemukan sepotong kecil KTP dengan foto Nizam, namun dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda. Nizam sedang merencanakan bukan hanya pengunduran diri, tetapi perubahan identitas total. Investigasi Riana beralih ke sumber ancaman. Ia menghubungi Edo, mantan rekan kerja Nizam yang kini sudah pensiun. Setelah melalui obrolan yang canggung tentang kematian Nizam, Riana berhasil mengarahkan pembicaraan ke bisnis Nizam belakangan ini. Nizam terlihat tertekan, "Riana," kata Edo dengan suara rendah melalui telepon. "Dia terlibat dalam investasi yang terlalu berani. Ada beberapa pihak di belakang proyek itu yang tidak main-main. Setahu saya, dia sempat bilang ingin menghilang agar mereka tidak menyentuhmu dan ibunya. Dia bahkan pernah bertanya padaku bagaimana caranya membuat seseorang benar-benar menghilang tanpa jejak." Kata-kata Edo menguatkan dugaan Riana. Nizam berada di bawah ancaman serius dan merencanakan pelarian. Tetapi mengapa ia akhirnya memilih kematian? Pertanyaan itu membawa Riana kembali ke titik awal. Larangan Ibu Ratna. Luka di wajah dan tubuhnya sangat parah. Riana mendatangi rumah sakit kecil di pinggir tol tempat Nizam dibawa pertama kali. Dengan menggunakan pesona, sedikit ancaman legal, dan sejumlah uang, Riana berhasil membujuk seorang staf administrasi untuk memberikan salinan ringkasan medis darurat Nizam. Saat Riana membaca ringkasan itu, darahnya terasa dingin. Diagnosa: multiple trauma akibat benturan keras, patah tulang rusuk, cedera kepala ringan. Namun, di bagian observasi khusus, tidak ada satupun detail yang mendukung klaim Ibu Ratna. Tidak ada catatan tentang wajah yang hancur tak dapat dikenali. Tidak ada luka bakar parah. Bahkan, catatan itu secara samar-samar menyebutkan bahwa sumber pendarahan utama bukanlah dari benturan mobil, melainkan dari luka tajam atau tembakan lama yang mendadak terbuka kembali. Staf rumah sakit itu buru-buru menutup-nutupi dengan mengatakan bahwa catatan itu mungkin sudah direvisi di rumah sakit rujukan. Kini Riana tahu. Larangan Ibu Ratna adalah kebohongan. Tameng yang menutupi bukan sekadar kecelakaan yang mengerikan, tetapi fakta bahwa Nizam tidak meninggal karena kecelakaan mobil yang parah. Luka parah di wajah yang diceritakan Ibu Ratna adalah luka palsu,
Sebuah narasi yang sengaja diciptakan untuk mencegah Riana, atau siapapun, melihat jenazah dan menemukan luka yang sebenarnya, luka yang berasal dari rahasia gelap yang ingin Nizam tinggalkan di belakangnya. Riana harus menemukan Ibu Ratna, karena dia adalah kunci terakhir untuk membuka kotak Pandora ini. Malam itu, Riana menunggu. Ia tidak lagi mencari bukti di luar. Ia tahu kunci dari semua kebohongan ini duduk di ruang keluarga, memegang cangkir teh porselen dengan ketenangan palsu. Ibu Ratna sedang menonton berita, tetapi pandangannya kosong, seolah pikiran wanita tua itu melayang jauh di balik layar kaca. Riana duduk di hadapannya, meletakkan salinan ringkasan medis darurat dari rumah sakit di atas meja marmer. Ibu Ratna meliriknya. Ketenangannya goyah sepersekian detik. "Aku tahu kau bohong, Bu." Suara Riana terdengar datar, tanpa histeria, yang justru membuat Ibu Ratna semakin terkejut. Luka di wajahnya tidak parah, Bu. Bahkan, mobilnya tidak hancur separah yang Ibu ceritakan. Kecelakaan itu, Bu, hanyalah panggung. Peti tertutup itu adalah sebuah pertunjukan. Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Matanya, yang selalu memancarkan dominasi, kini dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan. "Apa yang kamu bicarakan, Riana? Jangan membuat cerita aneh karena duka." Riana tidak gentar. Ia mengeluarkan kartu asnya. "Aku menemukan mapnya. Jika aku mati, aku tahu tentang PT Fajar Pagi. Aku tahu dia mengalihkan asetnya dan merencanakan perubahan identitas 2 minggu lalu. Aku tahu dia sedang melarikan diri." Riana menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tewas karena kecelakaan. "Bu, apa luka yang sebenarnya? Dan siapa yang membunuhnya?" Seketika, pertahanan Ibu Ratna runtuh. Air mata yang tertahan selama 3 hari pecah, mengalir deras membasahi kerutan di wajahnya. Ia terlihat tua, lelah, dan sangat takut. "Demi Tuhan, Riana, bukan aku yang membunuhnya," ratap Ibu Ratna. Suaranya bergetar. "Dia sudah mati sebelum mobil itu menabrak. Jauh sebelum itu." Ibu Ratna menarik napas panjang, menceritakan kebenaran yang mengerikan itu. Ternyata, Nizam terlibat dalam skema investasi gelap berskala internasional. Ia telah merugikan sindikat yang sangat kejam. Utangnya mencapai ratusan miliar rupiah. Tekanan dari para penagih utang sudah mencapai titik tak tertahankan. Nizam depresi. Riana. Dia sudah menyerah. Surat pengunduran diri itu adalah rencananya untuk lari. Tapi dia tidak berhasil. Mereka menemukannya. Mereka melukainya parah. Ibu Ratna terisak. Dia kembali ke rumah dalam keadaan terluka, berdarah-darah, memohon bantuan. Tapi sudah terlambat. Dia meninggal di pelukanku, sebelum fajar. Riana terhuyung mendengar pengakuan itu. Jadi, luka yang diceritakan Ibu Ratna memang ada, tetapi itu adalah luka karena disiksa, bukan karena kecelakaan. Jika dia meninggal di rumah, kenapa tidak melaporkannya? Tanya Riana, suaranya tercekat. "Kenapa rekayasa kecelakaan?" Ibu Ratna menjelaskan motif utamanya. Asuransi jiwa. Satu-satunya yang tersisa dari semua aset kita adalah polis asuransi jiwanya yang nilainya sangat besar. Jelas Ibu Ratna. Jika dia dinyatakan meninggal karena bunuh diri, atau jika ada bukti dia tewas karena konflik kriminal, kita tidak akan mendapatkan sepeser pun. Utang itu akan jatuh padamu. Polis itu harus dicairkan sebagai kematian akibat kecelakaan. Ibu Ratna dengan dingin menceritakan bagaimana ia dan sopir Nizam, yang diberi imbalan besar dan segera diasingkan, merekayasa lokasi kecelakaan. Mereka menaruh jenazah Nizam yang sudah kaku di kursi kemudi, dan menyebabkannya menabrak pembatas jalan. "Aku harus menciptakan narasi, luka parah di wajah, agar tidak ada yang berani membuka peti dan melihat luka yang sebenarnya," bisik Ibu Ratna, menatap Riana dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku melakukannya demi menyelamatkan nama baiknya. Dan demi melindungi masa depanmu, Nak. Uang asuransi itu, miliaran rupiah itu, akan menyelamatkan kita dari para penagih utang dan kehancuran total. Kebohongan ini adalah satu-satunya benteng pertahanan kita." Riana syok. Ternyata,
Larangan melihat jenazah suaminya bukan karena kekejaman, melainkan tindakan nekat seorang ibu yang berusaha melindungi menantunya dari kebangkrutan dan ancaman pembunuh. Kebohongan itu adalah pengorbanan terbesarnya. Riana memegang bukti-bukti dari map, yang kini terasa begitu kecil dibandingkan kebenaran yang baru saja ia dengar. Nizam memang merencanakan pelarian, tetapi kematiannya menjadi satu-satunya cara baginya dan Ibu Ratna untuk menjamin kelangsungan hidup Riana. Setelah pengakuan Ibu Ratna yang mengguncang, keheningan kembali menyelimuti rumah. Namun kali ini terasa berbeda, keheningan yang dipenuhi oleh pengorbanan dan kebohongan yang tragis. Riana memandang Ibu Ratna, yang kini terlihat ringkih dan rapuh. Riana mengerti sekarang, larangan itu bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Itu adalah sandiwara terakhir Nizam, yang dimainkan oleh ibunya. Riana tidak menghakimi. Ia hanya merasakan duka yang berlipat ganda. Nizam tidak pergi karena kecelakaan bodoh, melainkan karena pilihan menyakitkan untuk melindungi mereka dari kehancuran finansial dan ancaman fisik dari sindikat utang. Riana kembali ke kamar, meraih map merah bertuliskan, "Jika aku mati." Ia membolak-balik isinya lagi. Berkas pengalihan aset dan alamat gudang itu kini terasa seperti sisa-sisa persiapan pelarian yang gagal. Namun, ada yang kurang. Mengapa Nizam tidak meninggalkan satupun kata-kata untuknya? Dengan tangan gemetar, Riana meraba map merah itu. Tepat di bagian belakang sampul, ia merasakan sedikit ketebalan yang tidak wajar. Ia merobek perlahan bagian pinggir map yang terbuat dari karton tebal, dan di antara dua lapisannya, terselip selembar kertas lusuh, terlipat rapat. Ini adalah lapisan ganda, tempat Nizam menyimpan pengakuan terakhirnya. Di atas kertas itu, tulisan tangan Nizam tampak sedikit miring dan tidak teratur, seolah ditulis tergesa-gesa. "Sayangku Riana, jika kamu menemukan surat ini, itu berarti aku telah berhasil, atau gagal, dalam rencana pelarianku. Aku tidak akan memohon pengampunan, karena dosaku terlalu besar. Aku telah membuat keputusan bodoh, dan akibatnya, kita dihadapkan pada jurang kehancuran. Para penagih utang tidak akan berhenti. Mereka akan mengambil segalanya, termasuk keselamatanmu. Aku telah mencoba melarikan diri, menggunakan identitas baru. PT Fajar Pagi adalah kedoknya. Tetapi aku tahu itu hanya masalah waktu. Kematian adalah satu-satunya jalan keluar yang menjamin kamu tetap aman. Aku sudah mengurus polis asuransi jiwa dengan baik. Itu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa mereka sentuh jika penyebab kematiannya adalah kecelakaan. Larangan ibu untuk kamu melihatku adalah keharusan. Luka di tubuhku, itu bukan dari mobil. Itu adalah cara mereka mengucapkan selamat tinggal. Ibu akan mengurus detail kecelakaan itu agar terlihat meyakinkan. Percayalah pada ibu. Dia hanya melakukan yang terbaik. Tolong, lupakan aku. Tapi jangan lupakan dirimu sendiri. Ambil uang asuransi itu, lunasi semua utang gelapku, dan mulailah hidup baru. Kamu harus menyimpan kebohongan ini, Riana. Kebohongan ini adalah pengorbanan terakhirku untukmu. Aku mencintaimu, lebih dari kebenaran yang akan menghancurkan kita." Nizam. Air mata Riana jatuh, menodai tinta di surat itu. Dia tidak marah lagi. Yang ada hanya rasa sakit yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang pengorbanan suaminya. Nizam telah memilih untuk mati dengan cara yang terencana, demi menyelamatkan nama baik keluarganya dan memastikan Riana tidak menjadi janda yang terlilit utang. Riana menghampiri Ibu Ratna yang masih duduk di ruang keluarga. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memeluk ibu mertuanya erat-erat. Pelukan itu adalah janji diam-diam, sebuah ikatan baru yang terbentuk dari duka, penyesalan, dan kebohongan bersama. "Kita akan melanjutkannya, Bu," bisik Riana. "Kita akan menunaikan wasiat Nizam. Kita akan menjaga rahasia ini." Ibu Ratna membalas pelukan itu, lega yang bercampur kepedihan. Mereka berdua kini menjadi penjaga makam Nizam, yang di bawahnya terkubur bukan hanya jenazah suaminya, tetapi juga sebuah kebenaran brutal. Beberapa bulan kemudian, polis asuransi jiwa cair. Riana dan Ibu Ratna menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk melunasi utang-utang yang mengancam.
Mereka hidup dalam ketenangan yang dibeli dengan kebohongan. Setiap kali Riana melihat peti mati tertutup dalam mimpinya, ia tahu itu bukan lagi misteri, melainkan peringatan. Kebenaran adalah kemewahan yang tidak mampu mereka beli. Ia memilih untuk menerima luka palsu itu sebagai bukti cinta terakhir Nizam. Riana adalah pewaris kerajaan kebohongan, dan ia akan menjaganya demi cinta yang telah berkorban segalanya.